Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pembawa acara videomu Rafa Faradisa dari kelas 11 TKJ di Depok di SMK. Ya. Pernahkah hati kita sudah taubat tapi dosa lagi-lagi terulang? Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah kunci keselamatan yang sangat fundamental, itu 5 syarat mutlak taubat nasuha. Yang sudah saya sampaikan, saya Rafa Faradisa, sering dipanggil Rafa, yang akan membacakan rangkuman dari sebuah kajian penting. Tujuannya hanya bukan sekedar tahu doang, tapi agar kita bisa memperhatikan taubat yang sebenarnya sebelum waktu yang Allah tentukan tiba. Karena tidak ada yang lebih merugi selain meninggal dunia ini dalam keadaan yang belum sempat bertaubat. Materi ini berdasarkan penjelasan seorang ulama besar yang semoga Allah merahmatinya. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dia adalah seorang ulama dan ahli fikih terkemuka dari Arab Saudi, seorang anggota Dewan Ulama Senior Kerajaan, serta pengajar di Universitas dan Masjid. Penjelasan beliau tentang kelima syarat ini tercantum dalam kitab karyanya Majalis Syahri Ramadan. Jadi ini adalah tuntunan dari ilmu yang kokoh, bukan sekedar nasihat biasa. Saudara-saudaraku, mari kita simak 5 syarat mutlak ini satu persatu, pelan-pelan saja. Yang pertama adalah ikhlas. Ini bukan hanya soal tidak pamer, tapi hati kita harus benar-benar tulus hanya karena Allah. Pertanyaan kepada diri sendiri, apakah kau berhenti dari dosa karena takut pada Allah atau karena takut pada orang lain? Syarat kedua adalah penyelesaian yang didukung ilmu dan keyakinan. Ini adalah penyesalan. Ini adalah penyesalan yang keluar dari kesadaran penuh bahwa perbuatan itu adalah dosa besar di sisi Allah, bukan sekedar menyesal karena ketahuan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh. Jelasan orang yang benar-benar beriman telah disadari oleh ilmu tentang keburukan dosa dari keagungan Allah dan keagungan Allah SWT. Syarat ketiga adalah meninggalkan dosa dengan tulisan segera. Begitu bertaubat, kita harus segera tinggalkan dosa itu. Ya sampai kita berhenti hanya karena tidak ada kesempatan. Misalnya berhenti bersinnya bukan karena pasangan istri tidak ada, bukan, tapi karena takut kepada Allah, kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tahu akan segala hal. Itulah perbedaan antara sekedar berhenti dan bertaubat. Syarat keempat adalah tekad yang kuat dan untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah sebuah merupakan janji yang disimpan ke dalam hati kepada Allah. Ya Rabbi, aku tidak akan kembali lagi ke hal buruk itu untuk selama-lamanya. Jangan berkata, insya Allah aku akan coba dengan niat yang goyah. Taubat nasuha harus disertai komitmen yang bulat. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kita, apa isi hati kita. Lalu syarat yang terakhir, syarat kelima, yang mungkin sering dilupakan, yaitu taubat dilakukan sebelum waktu berakhir. Ada 2 batas yang perlu kita ingat. Pertama, batas umum bagi seluruh umat sebelum matahari terbit dari barat. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa bertaubat sebelum tanda kiamat besar ini, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun setelah matahari terbit dari barat atau permulaan kiamat, pintu taubat sudah tertutup hingga hari kiamat. Sudah end. Dan yang kedua, batas khusus yang sangat dekat dengan kita, yaitu sebelum roh sampai di tengkorak saat sakaratul maut, atau bisa dibilang sebelum mati.
Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18 bahwa taubat tidak terima ketika seseorang sedang dalam keadaan sekarat. Jadi selama masih sehat walafiat, masih bisa melakukan ini itu, dan sadar akan beberapa kesalahan dan dosa yang dilakukan, cepatlah bertaubat. Maka jangan pernah menunda. Kita tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemput. Kita tidak tahu 10 menit kemudian apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu. No one will ever know. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, mari berhenti sejenak dari kesibukan. Sejenak aja. Renungkanlah dalam hati. Bengonglah mau selama 2 jam. Apakah sama ini kita benar-benar ikhlas karena Allah, atau ada motivasi duniawi di balik taubat kita? Apakah kita benar-benar menyesali dosa dengan ilmunya, atau hanya menyesal karena takut ketahuan? Apakah ada dosa yang kita tinggal karena tidak ada kesempatan? Bukan karena takut kepada Allah? Apakah tekad kita kuat dan sudah bulat untuk tidak mengulanginya lagi, atau masih ada keraguan dalam hati? Dan apakah kita masih sengaja menunda taubat? Nanti aja loh, taubatnya masih mau ini. Ingat, Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Taubat dengan kelima syarat ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bukanlah taubat nasuh sejati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dan akan kelak. Kesimpulan yang jelas dari isi video kali ini, 5 syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan agar taubat kita diterima oleh Allah SWT. Ikhlas, penyesalan, meninggalkan tekad kuat, dan sebelum aja berjemput kita. Jangan tunggu hingga matahari terbit dari barat atau roh kamu udah sampai tengkorak. Saat kita masih bisa nafas dan masih bisa mendengar, di sanalah kesempatan emas itu terbuka. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan lupa sebarkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya kita bisa sama-sama membawa mereka ke surga kelak. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.